Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Chandra Kirana. Bagi rekan-rekan yang belum mendengarkan cerita saya, silahkan didengarkan. Ada di link deskripsi di bawah. Singkat cerita, setelah lepas dari kapal turis di Bali, saya menyeberang ke Banyuwangi dengan kondisi keuangan yang sangat minimal. Akhirnya saya menghemat. Saya naik kereta api Banyuwangi tujuan ke Surabaya. Di kereta api waktu itu ada seorang anak di depan saya yang kelihatan sedih, termenung, bengong. Akhirnya saya tanya, "Kenapa kok sedih sekali?" "Iya mas, saya baru kehilangan tas yang berisi dokumen dari SD sampai SMA karena saya mau daftar tentara." Waduh, Masya Allah, dokumen dari SD sampai SMA hilang semua. Akhirnya karena saya sendiri kondisi minim keuangan, saya belikan dia nasi bungkus saja. "Ini makan aja ya." "Oh iya mas, makasih." Singkat cerita, sampailah saya di Surabaya. Selanjutnya saya menuju ke mes pelaut. Di sana berkumpul dengan teman-teman sesama pelaut yang mau mencari pekerjaan di Surabaya. Karena kondisi keuangan yang minimal, saya menghemat dengan cara berpuasa puasa sunnah. Dengan buka puasa yang minimal aja lah. Karena di Surabaya zaman itu tahun 2002 itu masih banyak tukang gorengan Akhirnya buka puasa dengan ketela rambat yang dikasih tepung itu cukup kenyang. Setiap pagi ikhtiar tetap saya jalan mencari pekerjaan. Akhirnya waktu perjalanan menuju kantor pelayaran itu tiba-tiba di hati saya kok ada muka adik kelas junior saya itu. Kok ini ada muka adik kelasku, kenapa ya? Karena waktu zaman itu belum ada HP, dia cuma nongkrongnya di wartel Akhirnya saya ke wartel. Gak lama adik kelas yang nampak di gambaran hati saya itu di nurani saya itu muncul, datang dia. Terus, "Gimana mas, apa kabar?" "Oh iya baik." "Gimana?" "Iya ini mas, saya baru nyari kerjaan juga, nyari kadet waktu itu karena dia masih siswa siswa pelayaran itu namanya kadet. Ini saya dapat alamat di angkot ini. Katanya perusahaan pelayaran ini gampang gitu." "Mana alamatnya?" "Ini." "Oh iya iya. Ya udah mas, besok kita ke sana aja." Karena saya juga menghemat waktu. Kalau besok otomatis biaya tambah lagi di Surabaya. Singkat cerita, sekarang aja, ngapain besok? "Loh, mana CV-nya mas?" "Lah ini, saya sembunyikan di dada biasa itu. Ini aja di fotokopi aja." Dia sambil tertawa aja. "Kok cuma ini aja mas dokumennya?" Saya bilang,
Sudahlah, yang penting kita ikhtiar aja. Kita berangkat ke sana, kalau memang rezeki kita ya pasti dapat, kalau enggak ya sudahlah, cari yang lain. Dalam kondisi perut kosong karena masih berpuasa, saya ikhtiar ke perusahaan yang disebutkan adik kelas bersama junior saya tadi itu. Akhirnya sampai di perusahaan itu ya. Akhirnya singkat cerita nunggu bos ya. Waduh, nggak apa-apa lah, kita tunggu aja. Perusahaannya namanya PT Jasa Bahtera Mulia, alias terkenal di Surabaya. Ini agak kotor, mohon maaf. Jancok bayaran murah ya, terkenalnya karena ngasih bayaran untuk pelaut-pelaut itu murah sekali di zaman itu. Tapi karena ini keputusannya nunggu bos, lebih baik kita tunggu aja. Berarti kalau diterima ya diterima, kalau nggak diterima ya nggak diterima. Akhirnya saya menunggu, adik kelas saya mau makan siang, ayo mas makan dulu. Waduh maaf, saya lagi puasa sunnah. Akhirnya jam 1-an bos datang, jam 13 ya. Jam 1 siang itu jam 13 bosnya datang. Saya persilakan dulu, junior saya suruh masuk. Yaudah kamu masuk dulu lah. Ya mas. Dia masuk, kemudian bosnya ngomong ternyata di sana tidak terima kadet ya. Tidak terima kadet. Akhirnya setelah itu saya masuk. Ngobrol-ngobrol, lihat CV saya. Saya masih ingat sekali itu. Bos Aliong itu nyebut saya, Erik mau nggak? Ini kapalnya di Gresik. Jabatannya second officer alias Mualim 2 ya. Gaji sekian-sekian ya. Waduh, daripada saya kelamaan di Surabaya, saya terima aja. Ya mau pak. Alhamdulillah, daripada saya di darat kelamaan dengan kondisi keuangan yang sudah sangat minim, akhirnya saya naik ke kapal. Kapalnya ada di Gresik. Dan saya ingat sekali itu waktu perjalanan mau ke Gresik aja dengan kondisi uang, saya kasbon dulu ke adik kelas. Waduh, saya lagi minim banget nih. Utang dulu dah untuk perjalanan ke Gresik, nanti gaji pertama tak bayar. Akhirnya adik kelas saya ngasih. Alhamdulillah untuk perjalanan ke Gresik, nyebrang ke kapal. Sesampai di kapal, ngobrol-ngobrol sama yang lain yang ada di kapal, ternyata kapal itu sudah lama nongkrong ya, karena sedang perbaikan mesin induk, main engine, overhaul total itu. Akhirnya ya sudahlah, daripada kelamaan di darat makan semua biaya, lebih baik saya di kapal. Makan tidur sudah dapat gaji, dapat tempat, disyukuri saja alhamdulillah. Kapal itu kalau malam mati lampu, nyalanya cuman kalau nyalakan air untuk mandi sore aja ya, dari jam 5 sampai jam 8 malam, karena penghematan solar, karena lama nggak operasi juga kapalnya. Singkat cerita, saya nikmati aja karena saya udah malu, mohon sama Allah, di kapal turis di kesampaian ternyata nggak sesuai. Sekarang dikasih kapal hantu, terkenalnya kapal hantu di situ ya, gosip. Karena kalau malam itu gelap, padahal ini nggak sesuai aturan pelayaran ya, apalagi itu dekat alur, sangat berbahaya.
tetap harus ada penerangan. Karena zaman-zaman dulu itu istilahnya itu kalau di Surabaya Gresik itu bonek ya, bondo nekat. Dan sedikit banyak itu mempengaruhi saya. Kalau udah nekat ya sudahlah, bismillah aja lah. Karena dari perjalanan dulu dari Bali sampai sekarang pun kadang uang ini enggak segalanya ya. Yang utama itu tetap kita bergantung kepada Allah. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberikan rezeki. Akhirnya saya nikmati di Semangat Lestari itu dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah kalau malam pakai lentera, saya bisa ibadah dengan tenang, sholat, zikir dengan tenang. Walaupun gangguan di Semangat Lestari betul-betul itu. Yang dibilang kapal hantu itu betul. Karena saya melihat dengan alam bawah sadar saya waktu tidur di kamar, kondisi gelap. Baru tidur, kemudian langsung muncul itu gambaran di kursi, duduk kuntilanak. Masya Allah, dengan mukanya yang seperti di film lah, seperti itu, putih, rambut panjang, matanya hitam, seperti itu. Biarin aja dengan kekuatan batin, kita pasrah sama Allah, akhirnya dia juga hilang sendiri. Mau muncul lagi berapa malam berikutnya lagi, ada lagi pocongan di depan kamar itu, di depan pintu kamar persis. Karena dia makhluk halus dan saya posisi juga lagi tidur dengan mata terpejam, yang melihat badan halus saya. Masya Allah, kondisi mukanya itu hancur, matanya sebelah itu kayak mau lepas itu, sebesar ya bola tenis itu. Waduh, Masya Allah, mengerikan sekali. Kita doa-doa dia masih bertahan terus. Ternyata yang membuat dia pergi itu dengan keteguhan kita. Kalau kita benar-benar kuat, tidak gentar menghadapi makhluk-makhluk jin seperti itu ya, dia juga akan menghilang sendiri dengan sendirinya. Akhirnya saya di Semangat Lestari itu selama 4 tahun ya. Tahun pertama itu nongkrong, tahun kedua, ketiga, dan keempat itu mulai operasi ke wilayah Maluku. Karena kapal ini kapal log ya, muat kayu gelondongan ya. Dan alhamdulillah sampai saya menikah, punya anak juga di Semangat Lestari. Biarpun dengan gaji yang kecil, tapi karena kita mensyukuri pemberian dari Allah, akhirnya saya tetap bisa menikah, punya rumah. Dan bagi rekan-rekan yang masih berlayar, terutama alumnus, istilah alumnus ya, keluaran dari Semangat Lestari, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan yang sudah meninggal, semoga diterima iman Islamnya di sisinya. Mungkin, oh ya, ada cerita lagi yang cukup menarik di Semangat Lestari. Di Semangat Lestari saya bisa 2 kali bermimpi dengan Rasulullah. Waktu itu pas Ramadan, puasa Ramadan, saya mimpi kedua itu dengan keadaan yang masih fresh, otak fresh. Saya mimpi bertemu Rasulullah. Terus yang ketiganya, setelah Ramadan itu puasa sunnah 6 hari, masih bermimpi lagi bertemu Rasulullah. Dan akhirnya
Waktu itu saya bisa bertanya, "Ya Rasulullah, Islam Syiah sama Sunni yang paling benar mana ya?" Beliau hanya senyum. Langsung ada roti bermacam-macam itu bentuknya, rasanya itu. Beliau langsung bicara, "Silahkan kamu suka yang mana, mau makan yang mana." Jadi masalah keyakinan dipersilahkan menurut keyakinan masing-masing. Kadang sekarang satu sama lain saling bangga-bangga dengan golongannya, merasa paling benar, akhirnya terjadi kekacauan. Ya silahkan, masalah keagama itu masing-masing aja keyakinan. Karena istilah ngaji juga ngatur jiwa. Kalau kita udah tentram, tenang, ya sudah. Hanya Allah yang nanti maha menilai. Dengan keadaan yang semakin tenang di Semangat Lestari, walaupun dengan gaji yang sangat minimal, akhirnya berkah. Saya bisa menikah dan punya rumah. Mungkin sekelumit ini yang bisa saya ceritakan dulu. Nanti di lain kesempatan bisa menyambung lagi dengan cerita-cerita di kapal berikutnya. Karena 4 tahun 4 tahun yang cukup berkesan di Semangat Lestari. Karena kapalnya sekarang juga sudah tidak ada ya, karena sudah terlalu tua, akhirnya dipotong untuk besi tua. Sudah tidak layak layar lagi. Tapi kenangan itu sangat membekas di benak saya dan ingin saya abadikan di cerita ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa diambil sisi positifnya, buang negatifnya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.